Sebagai pelaut ulung, suku Bajo tersebar ke seantero belahan bumi, termasuk ke daerah Kabupaten Bungku Utara. Nelayan di Indonesia memiliki berbagai cara dalam menangkap ikan. Nah, sama juga nih di Batu Rube, mereka juga memiliki cara yang bisa dibilang unik dan sedikit berbeda. Bukan di perahu maupun di kapal, tapi di atas kayu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kayu sepanjang 3 meter telah kami siapkan untuk tempat duduk saat membidik ikan. Nah, ini dia kayu yang saya bilang, namanya adalah tembulak. Jadi nanti gunanya untuk dinaiki, jadi orangnya akan di atas. Dan kayu-kayu ini harus ada 3 sebagai penyangganya. Untuk cara menancapkannya tadi, harus tancapkan dulu dari atas, lalu digoyang-goyang di bawah supaya kayunya tadi sampai ke dasar, jadi tidak akan mudah roboh. Meski terlihat ringkih, namun ikatan rotan membuat yang ini tetap kokoh. Seperti inilah cara duduk di tombulak. Ternyata cukup nyaman ya, karena dia ini tidak goyang-goyang karena arus. Biasanya kalau di kapal itu kan lebih mudah goyang-goyang karena arus. Di sini lebih tenang banget. Jadi lebih gampang juga untuk melihat ikan-ikan yang di bawah itu terlihat sangat jelas. Menangkap ikan di tembulak dapat dilakukan dengan berbagai cara. Untuk cara menangkap ikannya itu ada 2. Nah, yang dipegang Om itu namanya panah. Jadi untuk nangkapnya nanti akan ditembak dan ada talinya. Jadi nggak perlu turun-turun tuh buat ambil ikannya, tinggal ditarik aja. Dan sedangkan yang saya bawa ini namanya tombak. Panjangnya kurang lebih 4 meter. Ini juga sama nih. Jadi nggak perlu turun-turun ke bawah untuk mengambil ikannya. Seperti ini. Ikan apa tadi Om? Ikan bara-bara ini. Bara-bara. Tadi Omnya, waktu mana tadi itu sempat meleset. Nah, langsung nyebur. Mumpung ikannya masih bisa dikejar, akhirnya dapat ikan bobara. Wah, dapat Om. Wah, saya dapat. Ini ikan pertama saya nih. Jadi memang untungnya ikan ini tuh ikan-ikan yang berenangnya itu di atas, jadi sedikit kelihatan. Ini saya dapat akhirnya. Ikan buna. Ikan apa? Ikan buna. Ikan buna. Wah. Bentuk pipihnya menandakan ikan ini termasuk jenis ikan perairan dangkal yang bisa bergerak bebas di antara terumbu karang. Seperti itu caranya untuk menombak ikan. Jadi tangan kirinya tuh nggak boleh lepas nih dari tombak. Gunanya untuk membidik, sedangkan tangan kanannya ini gunanya untuk mendorong supaya tombaknya tadi jatuh ke bawah dan terkena di dasar. Keberuntungan saya terus mengalir. Tidak lama tombak saya kembali berhasil mengenai target. Saya dapat kerapu. Ini besar banget nih kayaknya. Saya sih pengen tahu ya gimana nih rasanya ikan kerapu, apalagi gede banget nih. Sambil perjalanan pulang menuju kampung, kami manfaatkan untuk membuat sajian khas masyarakat Bajo. Jadi biasanya para nelayan itu setelah dari mencari ikan, mereka langsung mengolah ikan hasil tangkapannya. Nah, salah satunya ini adalah lawa. Ini sashimi ala-ala orang Batu Rube. Setelah daging dipisahkan, semua bahan kemudian dicampur. Nah,
Nah, karena tidak dimasak, tidak dibakar, untuk cara mematikan kuman-kumannya itu cuma diperas-peras dengan limau seperti ini, dengan jeruk nipisnya. Setelah itu nanti akan dicampur jadi satu. Wih. Sashimi sederhana kini siap disantap. Oke, langsung kita makan, Om. Enak. Sangat enak. Asam-asam asin, gurih. Kasih habis, Om. Wah, mantap. Mantap. Setiap daerah punya cerita, baik cara pemanfaatan alam hingga pengolahannya yang khas. Dan itulah yang membuat cerita baru di petualangan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kehidupan khas pelaut begitu terasa di Desa Kabalutan. Dengan akar sejarah sebagai suku laut nomaden, kehidupan mereka sangat melekat dengan perahu. Perahu merupakan nafas bagi para nelayan suku Bajo. Mereka juga mempertahankan atap tradisional untuk menjadi ciri khasnya. Kali ini saya akan mengikuti proses perbaikan atap rumbia di Desa Kabalutan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pada masa lampau, suku Bajo menganggap perahu bukan hanya alat transportasi laut, namun sebagai rumah pengarungan. Berbulan-bulan di lautan, mereka membutuhkan perlindungan dari hujan dan terik matahari. Tidak heran, perahu suku Bajo selalu dilengkapi atap. Di depan ini kah? Masih di belakang sini. Jadi dia memang harus menggunakan perahu karena memang letaknya tuh ada di sekitar pinggir-pinggir air. Di gugusan pulau Kabupaten Tojo Una-Una, nipah tumbuh subur pada kawasan mangrove. Itu buahnya ya Pak ya? Karena yang muda itu mudah rusak, jadi memang harus yang diambil itu harus yang usianya sudah mulai tua dan dia memiliki daun yang cukup lebar. Daun nipah yang tua memiliki serat padat dan kuat, sehingga awet untuk dijadikan atap. Kenapa yang dipakai itu daun nipah? Karena di daerah pesisir yang airnya payau ini sangat mudah untuk ditemukan dan akhirnya dimanfaatkanlah untuk membuat atap. Selain mudah didapat, nipah juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan daun lainnya. Sekilas daun nipah ini tuh mirip sama daun kelapa. Cuman kenapa yang dipakai daun nipah? Karena memang ukurannya dia jauh lebih besar daripada kelapa dan untuk ketahanannya sendiri lebih kuat daun nipah dibanding kelapa. Pemilihan daun nipah menjadi bukti jika masyarakat Bajo sudah cukup canggih dalam memanfaatkan alam. Dari dulu masyarakat suku Bajo itu sudah tinggal di daerah lautan. Nah, jadi mereka akan pergi ke daratan untuk mengambil hasil alam yang dapat dimanfaatkan. Nah, tidak butuh waktu lama untuk mengumpulkan daun nipah yang tumbuh subur di kawasan ini. Nah, misalnya dalam satu atap, untuk membuat atap dari perahu itu membutuhkan sekitar 20 pelepah. Dan ini sudah cukup, ini mau kita bawa pulang untuk langsung kita buat. Kira-kira Bapak jatuh. Sekarang kita akan kembali ke desa untuk selanjutnya proses pembuatan atap daun nipah. Jadi pakai itu hanya daunnya saja, untuk pelepahnya ini akan dibuang karena memang tidak dibutuhkan. Sementara lelaki Bajo melaut, kaum perempuan biasa mengisi waktu dengan membuat kerajinan termasuk menjahit atap. Ini memang prosesnya harus dijahit dan dirangkai dari ujung sampai ke ujung sampai penuh nanti ya Bu ya? Iya. Menjahit atap nipah membutuhkan ketelatenan, detail, dan rapi supaya air tidak masuk.
Bu kok nggak mau keluar Bu dia Bu? Ada. Sekarang tulangnya itu. Ama angkat peko na dua tualan dia ke pisau itu. Bisa Ternyata. Coba lihat lagi. Ternyata susah juga buat ngejahitnya doang nih. Tadinya masih runcing, sekarang udah kayak gini, udah bengkok, dia patah ini ya Bu ya. Keahlian wanita Bajo merangkai daun nipah sudah ditempa sejak kecil. Sebagai suku laut, lingkungan tempat mereka tinggal sangat membutuhkan keahlian seperti ini. Nah, ini sudah siap dipakai dan setelah ini akan kita pasang untuk menjadi atap perahu. Lembaran pelindung baru siap kami pasang menggantikan atap yang telah usang. Nah, ini dia atap nipah yang akan kita ganti. Ini kelihatan banget nih, udah mulai renggang-renggang dan juga lapuk. Jadi pas ini kalau kena air hujan tuh pasti udah bocor. Ini bahkan udah sobek sampai kayak gini. Memasang atap perahu tidak begitu rumit. Kita tinggal mengaitkan pada tali dan paku supaya tidak terlepas dari bingkai. Jadi mereka itu kalau membuat atap dari daun nipah ini nggak pernah diukur sama sekali. Jadi memang disesuaikan aja sama kebutuhannya dan cuma berdasarkan feeling aja, dan ini pas banget tuh ukurannya. Atap tradisional ini dapat bertahan hingga 2 tahun. Jauh lebih awet dan teduh dibandingkan dengan terpal plastik. Dari berbagai suku yang tersebar di Indonesia, saya terus mempelajari kearifan lokal yang masih dipertahankan. Salah satunya keahlian pelaut suku Bajo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain ikan, wanita laut di desa Samajatem juga memanfaatkan hasil bahari jenis lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Laut, para perempuan di Bajo ini memiliki caranya sendiri untuk menjaga penampilannya. Nah, salah satunya dengan hasil lautnya. Lato atau anggur laut merupakan jenis tanaman air asin yang tumbuh pada permukaan karang. Nah, ini dia latonya. Atau biasa kita sebutnya anggur laut. Nah, kenapa dibilang anggur laut? Karena memang dia itu mirip banget sama anggur. Dan jumlahnya tuh banyak banget nih. Dari satu tangkainya. Dan ada 2 jenis. Yang satu ini jenisnya dia bulat-bulat seperti ini. Yang satunya mirip banget sama trompet. Tapi untuk yang bisa dimakan itu yang seperti ini. Yang trompet. Kedua jenis anggur laut ini termasuk keluarga Caulerpa dengan ciri cabang yang berbulir-bulir. Nah, untuk cara mengambil latonya sendiri itu mudah banget tanpa pakai alat apapun. Cuma pakai tangan aja, jadi dia tinggal ditarik aja langsung dapet nih. Pada musim kemarau, populasi lato cukup melimpah. Dalam waktu singkat, kami dapat mengumpulkan 1 ember lato. Untuk habitat lato ini, dia ada di karang, tapi juga ada yang hidupnya di bagian pasir-pasir. Ini bisa jadi obat, jadi bisa kasih bahaya tuh. Wah, mantap. Saya mau coba latonya. Kasih harus kita lihat Nanti ada di Perica, Raymond. Baru. Apa itu? Blender? Apa blender? Blender. Oh, lendir. Bikin beko blender. Iya, kayak ada lendir-lendirnya gitu. Cuma ada rasa apa yang di lidah tuh aneh gitu. Selain untuk bahan masakan dan juga dikonsumsi, biasanya lato digunakan untuk shampoo alami. Saya dikerawasin sama berapa orang ini di sini. Ya itu. Ya okein lagi nih. Kasih lagi, Bu.